Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di luar formasi pedang Hongmeng, di kaki gunung di sisi barat pintu masuk Jurang Dewa, Nangong Yukin, menghadapi Mu Mengyi dan Sue Zian tidak mundur sedikit pun. Tubuh ketiga wanita itu bercahaya, mereka semua menderita berbagai luka pedang. Di lengan Nangong Yukin, ada 6 luka, dan darahnya menetes. Dia melepaskan cahaya pedang, saat dia maju ke Sue Zian, Mu Mengyi muncul di atasnya, memegang pedang dan menebas. 3 mil jauhnya dari tempat mereka, Jun Buping lolos dari jarum terbang senjata tersembunyi Ru Yanchen, tubuhnya berputar di udara dan kakinya mengenai dada Ru Yanchen. Seketika Ru Yanchen menyemburkan darah dan terbang terbalik berguling, sosok Bai Li Longtian melintas, dan dengan lambaian pedang di tangan kirinya, bilahnya berdiri, menggenai di wajah Ru Yanchen. Sosok Bai Li Longtian muncul di depannya, menginjak dada Ru Yanchen, dan meletakkan pedang di lehernya. Bai Li Longtian berkata, mulai sekarang, jika kamu berani bergerak, aku berjanji kamu akan menyesalinya seumur hidup. Setelah itu, Bai Li Longtian memandang Jun Buping dan berkata, serahkan dia padaku, dan kamu dapat membantu suster junior Sangguan. Oke, Jun Buping segera berbalik dan menuju pintu masuk ke Jurang Dewa. Ketika Jun Buping datang ke Sangguan Bingbing, dan Xiao Qingxuan baru saja bergabung untuk membunuh Cao Xiong di Istana Jiwa. Sangguan Bingbing memiliki luka di betisnya, dan leher Xiao Qingxuan berlumuran darah. Untungnya, itu bukan masalah besar. Jelas, Cao Xiong layak menjadi pusat kekuatan batin Istana Jiwa, dapat melukai keduanya sebelum kematiannya. Qingxuan, Bingbing, kamu baik-baik saja. Jun Buping menatap Sangguan Bingbing dengan sedih dan bertanya. Sangguan Bingbing tersenyum, aku baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Wajah Xiao Qingxuan pucat, jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia akan dipenggal oleh Cao Xiong. Ah! Pada saat ini, jeritan terdengar. Ketiganya menengok suara itu, mereka melihat bahwa pria gemuk besar Lu Ren ditusuk dengan tombak di kaki kanannya sementara Li Miaoxin dan 10 murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa mengepung. Nenek perancang, aku akan membunuhmu. Lu Ren tampak garang, seolah-olah dia telah melupakan rasa sakitnya, kaki kanannya yang terluka, dan dia membunuh semua orang. Qingxuan, kamu bisa membantu Lu Ren. Bingbing, kamu bisa membantu Mu Mengyi dan Sue Zian berurusan dengan Nangong Yukin. Jun Buping segera berkata, aku akan membersihkan sisa-sisa. Oke, Sangguan Bingbing memegang pedang terbang, dan Li Ying berkedip beberapa kali, dan kemudian muncul di samping Mu Mengyi dan Sue Zian, dan mereka menghadapi Nangong Yukin bersama-sama. Bunuh. Sutra hijau Xiao Qingxuan terbang, menginjak pedang terbang dari langit, serangkaian lampu pedang kekuatan kuno, setelah membunuh musuh yang mengepung Lu Ren, dan Lu Ren berurusan dengan Li Minxin. Setelah puluhan putaran, Li Miaoxin dibunuh oleh Xiao Qingxuan dan Lu Ren. Mati semua untukku. Jun Buping tanpa ampun membunuh murid-murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Pada saat yang sama, ratusan meter di utara pintu masuk Jurang Dewa, Huang Fu Tingfeng dan Kesinyi masih bertarung dengan Pan Hanxing dari dan Zhao Xiguang. Tubuh Huang Fu Tingfeng ditutupi dengan puluhan luka, dan ada beberapa luka di kedua lengan dan kaki yang sangat dalam. Kesinyi, yang awalnya belum sembuh, tidak memiliki luka luar, tetapi dia tampaknya luka dalamnya kambuh, gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat. Dan meskipun Pan Hanxing dan Zhao Xiguang berada di atas angin, mereka juga memiliki beberapa luka berdarah di tubuh mereka. Pada saat ini, susunan pedang ajaib Hongmeng tiba-tiba hancur, dan Tan Yun menyingkirkan pedang terbang senjata spiritual berkualitas tinggi dengan 11 pegangan, memegang seluruh pedang sihir merah berapi-api Huowu, membawa cahaya pedang api sepanjang 100 kaki, dan meledak ke arah Zhao Xiguang. Saat Zhao Xiguang menoleh, dia memegang pedangnya untuk memblokir,
tetapi pedang terbang di tangannya dipotong oleh cahaya pedang api. Oh tidak, Zhao Siguang berteriak, ditelan oleh cahaya pedang yang berapi-api, dan seluruh tubuhnya terkoyak. Pan Hanxing baru saja melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan bahaya mendekat di atas kepalanya. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat pedang kesinyi di atas kepalanya, dengan keras ke arahnya, dia tidak bisa menghindarinya. Pan Hanxing tertangkap, menyandarkan tangan kirinya dengan seluruh kekuatannya, menembak ke atas, dan mengenai kaki kanan Tan Yun yang ditarik ke bawah. Apa? Dalam teriakan Pan Hanxing, melihat kaki kanan yang ditarik oleh Tan Yun. Tiba-tiba, darah memenuhi kabut, dan setelah jari-jari yang terputus terbang, kaki kanan Tan Yun tanpa ampun menginjak kepalanya. Ledakan. Kepala Pan Hanxing meledak, dan campuran darah dan otak berserakan di tanah. Mayat tanpa kepala jatuh ke genangan darah di bawah kekuatan inersia yang luar biasa. Pada saat ini, Huang Fu Tingfeng dan Kesinyi memandang Tan Yun, dan kemudian melihat lagi. Tidak jauh dari sana, tulang lebih dari 2000 orang berubah menjadi badai yang mengerikan di hati mereka. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap, Tan Yun akan membunuh lebih dari 2700 orang dalam formasi pedang. Jangan diam, singkirkan musuh lainnya. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, dia berubah menjadi bayangan, menebas kepala seorang gadis istana jiwa yang bertarung dengan murid Fumai. Dalam 3 napas berikutnya, Tan Yun benar-benar membunuh 1 orang dalam 1 langkah. Setiap kali sosoknya berkedip, darah seperti pelangi, dan musuh mati. Proses pembunuhan Tan Yun sangat sadis. Pada saat ini, Nangong Yukin, yang dijebak oleh Mu Mengyi, Sue Ziyan, dan Sangguan Bingbing, tiba-tiba melihat mayat para murid istana jiwa tidak jauh dari Tan Yun. Tidak, Nangong Yukin putus asa, pemandangan yang paling tidak ingin dia lihat terjadi. Mati, semua mati. Air mata Nangong Yukin mengaburkan penglihatannya, dan dia menyadari bahwa selain dirinya sendiri, tidak ada murid istana jiwa yang selamat. Tan Yun, kamu sangat kejam. Nangong Yukin menangis memilukan. Mendengar suara tangisan, Tan Yun tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, Mu Mengyi bergetar, sudah memegang pedang di kening Nangong Yukin. Pada saat yang hampir bersamaan, kelima Sue Ziyan kembali bersama, memegang pedang mereka di leher Nangong Yukin, Sangguan Bingbing memegang pedang di dada Nangong Yukin. Mengyi bawa dia ke sini. Tan Yun berkata dengan dingin. Mata indah Nangong Yukin dipenuhi air mata. Dia melihat mayat dari istana jiwa dengan sedih, dan berkata dengan dingin, Tan Yun, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mempermalukanku sampai aku mati. Setelah itu, tubuh Nangong Yukin tiba-tiba bergegas ke depan, dia ingin pedang panjang Mu Mengyi menembus dahinya. Sangguan Bingbing memegang pedang di dadanya dan menusuk jantungnya. Dalam keadaan putus asa, dia hanya bisa memilih untuk bunuh diri, ingin mempertahankan martabat terakhirnya. Melihat adegan ini, Tan Yun merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan. Tapi Mu Mengyi dan Sangguan Bingbing yang menarik pedang mereka tepat waktu, jika tidak, Nangong Yukin pasti akan mati. Mu Mengyi, ledakan kekuatan spiritual melesat ke kening Nangong Yukin, menyegel kolam spiritualnya, dan segera, Nangong Yukin menjadi wanita lemah tanpa kekuatan. Ingin mati, tidak semudah itu Ferguson. Sue Ziyan bercanda, dan menarik Nangong Yukin berjalan menuju Tan Yun. Pada saat ini, para murid yang selamat dari pertempuran menentukan Huang Fu Shengzong berkumpul menuju Tan Yun. Selain Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Bai Li Longtian, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Lu Ren, Sue Ziyan, Mu Mengbao, dan Tan Yun, 3 dari 10 murid asli Fumai masih hidup. Dari 15 murid Qimai, ada 5 yang tersisa. Sue Ziyan mendorong Nangong Yukin ke bawah di depan Tan Yun. Bai Li Longtian meletakkan pedangnya di leher Ru Yanchen, dan berteriak, berlututlah. Hahaha. Ru Yanchen tertawa sedih,
dan segera berkata dengan muram, jika kamu ingin membunuh, bunuh. Ingin aku berlutut, tidak bisa. Ru Yanchen tidak meminta belas kasihan. Menurut pendapatnya, dia memiliki jalan buntu, mengapa memohon belas kasihan? Tan Yun melirik Ru Yanchen dan menggoda, benarkah? Oke, saya akan memberi Anda kesempatan untuk berubah pikiran. Tentu saja, saya juga memberi Anda pilihan. Selama kamu berlutut dan membungkuk kepada murid Huang Fushengzong yang sudah mati 3 kali, aku akan membiarkanmu pergi. Ru Yanchen tercengang, dan menatap Tan Yun dengan jijik, apakah menarik bagimu untuk menggoda tuan muda ini seperti ini? Iya, jangan berpikir bahwa tuan muda ini tidak tahu apa perhitunganmu, kamu hanya ingin untuk menggodaku dan kemudian membunuhku. Kamu melepaskanku, hahaha, apakah kamu pikir tuan muda ini bodoh? Menghadapi penghinaan, Tan Yun dengan tenang melangkah maju, tiba-tiba mencekik leher Ru Yanchen. Ayah! Suara renyah itu berdering dengan cepat, Tan Yun tampak acuh tak acuh, dan terus menamparkan pipi Ru Yanchen. Setelah 3 napas, pipi Ru Yanchen membengkak, benar-benar tidak bisa dikenali. Ru Yanchen menatap Tan Yun dengan tatapan kanibal. Tanpa menunggu dia berbicara, aku akan menghitung, dan memberimu kesempatan lagi. Selama kamu berlutut dan untuk murid yang sudah meninggal, aku akan melepaskanmu. Jika tidak menunggu kata-kata Tan Yun, Ru Yanchen mencibir dan berkata, jika tidak, apa? Oke, bagus. Tan Yun mengambil langkah tiba-tiba, dengan kuat menggenggam rambut Ru Yanchen, dan membantingnya ke tanah, berlututlah kepadaku. Ru Yanchen menghadap ke bawah, tulang hidungnya pecah, dan mimisan memercik. Ah! Saat Ru Yanchen berteriak, Tan Yun menarik rambutnya dan menariknya ke atas. Kaki kanannya tiba-tiba menendang tulang kaki kirinya dan memaksanya untuk berlutut. Tan Yun memegang kepala Ru Yanchen satu demi satu dan menyentuh tanah 3 kali. Ru Yanchen mengalami sakit kepala, menangis dan mengerang. Tan Yun menjambak rambut Ru Yanchen, dan menariknya ke atas, tangan kirinya menggenggam 5 jari tangan kiri Ru Yanchen, dan mematahkannya keluar. Tidak. Dalam teriakan seperti babi, Tan Yun mematahkan 5 jari Ru Yanchen, dan darah menyembur keluar dari tulang jari yang tebal. Oke, sekarang aku melepaskanmu. Tan Yun berkata ringan, melemparkan Ru Yanchen ke perahu roh Ru Yanchen tidak jauh. Setelah Ru Yanchen jatuh di perahu roh, menahan rasa sakit dan kebingungan, dia segera mendorong perahu roh ke langit, dan dalam sekejap dia melarikan diri tanpa jejak, hanya raungan yang bergema di antara pegunungan. Tan Yun, kamu akan mengingat tuan muda ini bahwa suatu hari, aku akan membunuhmu sendiri. Menghadapi intimidasi, dan menatap Nangong Yukin yang terbaring lemas di tanah. Nangong Yukin berpikir, meskipun cara Tan Yun melawan Ru Yanchen menakutkan, mata indah masih tegas, jika Anda seorang pria, jangan gunakan cara itu mempermalukan saya terhadap saya. Saya akui bahwa saya kalah dari Anda, bunuh jika Anda mau, tidak peduli, saya, Nangong Yukin, tidak akan pernah memohon belas kasihan. Mendengar itu, Tan Yun tidak menjawab, memandang Mu Mengyi dan yang lainnya, dan berbisik pelan, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya sendirian, tolong pergi sebentar. Iya, Mu Mengyi mengangguk, dan pergi bersama Huang Futingfeng dan yang lainnya. Setelah semua orang pergi, Tan Yun mengatur penghalang kedap suara, menarik napas dalam-dalam, dan berjongkok di depan Nangong Yukin. Nangong Yukin tiba-tiba meludahi wajah Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening, mengulurkan tangannya untuk menyeka air liur dari wajahnya, memandang Nangong Yukin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan menyakitimu, aku akan membiarkanmu pergi. Tubuh halus Nangong Yukin bergetar, memikirkan kematian tragis murid istana jiwanya, mengertakkan gigi dan menatap Tan Yun. Tan Yun menghela nafas dan berbisik, kamu tidak perlu melihatku seperti ini, kamu tahu, ketika kamu dan aku berada dalam pertarungan hidup dan mati,
jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu sudah lama mati. Sekarang, kesampingkan dulu masalah sekte, aku hanya ingin bertanya, bagaimana perasaanmu tentang aku? Nangmong Yukin berkata dengan dingin, ya, saya akui bahwa saya menyakiti Anda di Lonely Peak hari itu, saya salah. Aku juga mengakui bahwa aku memiliki perasaan yang tidak jelas untukmu. Kami jelas tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi setiap kali saya melihat Anda, saya merasakan perasaan yang akrab dan tidak biasa. Terkadang, ketika saya melihat Anda terluka, saya merasa sakit hati dan sulit untuk bernafas. Mendengar ini, Tan Yun gemetar dan menatap Nangmong Yukin dengan bingung, apakah kamu merasa seperti ini padaku? Nangmong Yukin tersenyum, dia tersenyum dingin, saya akui, iya. Iya, tapi apa? Kamu pembunuh, yang membunuh begitu banyak orang di istanaku, aku tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan aku untuk memiliki perasaan ini, tetapi, dengan kebencian seperti itu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tan Yun, jika kamu ingin membunuhku sekarang, kamu bisa melakukannya. Nangmong Yukin sangat dingin, emosi terlihat di matanya yang indah, jika kamu tidak membunuhku hari ini, kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada Anda saat saya bertemu lagi. Mendengar ini, Tan Yun terdiam beberapa saat, dan ekspresinya dengan tenang berkata, saya sudah memiliki jawaban yang saya inginkan, Anda bisa pergi. Setelah itu, Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara, dan di antara jari-jarinya, sinar kekuatan spiritual melesat ke kening Nangmong Yukin, mengangkat segel di kolam spiritual. Nangmong Yukin berubah menjadi bayangan, tersapu ke dalam kehampaan, mengeluarkan perahu roh, dan mengendarai perahu roh menuju langit timur. Tan Yun diam-diam menatap perahu roh yang menghilang dari pandangannya, dan ada sentuhan kesedihan yang tidak terlihat di matanya. Pada saat ini, di ujung langit, Nangmong Yukin berjongkok di perahu roh, air mata menetes, bibir merah terangnya bergetar, dan suaranya mengandung emosi yang kompleks. Kenapa aku harus disuruh oleh musuh? Kenapa perasaanku padanya tidak bisa dijelaskan? Kenapa? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.